Pernah nggak kamu belajar berjam-jam buat ujian, merasa semua materi sudah masuk, tapi besoknya malah banyak yang hilang? Rasanya seperti menuang air ke ember yang ternyata bocor. Semakin banyak kamu isi, semakin banyak juga yang keluar. Dan yang mengejutkan, penyebab utamanya bukan karena kamu kurang pintar. Ada satu kesalahan yang dilakukan hampir semua orang saat belajar. Kalau kamu pernah mengalami hal itu, tenang, kamu tidak sendirian. Banyak orang mengira semakin lama belajar, semakin banyak yang diingat. Padahal otak tidak bekerja seperti hard disk yang tinggal diisi. Otak lebih mirip otot. Kalau hanya dipakai menerima informasi tanpa dilatih menggunakannya, koneksi yang terbentuk akan melemah. Akibatnya, informasi cepat menghilang. Dalam psikologi belajar, ada konsep yang disebut retrieval practice. Sederhananya, setiap kali kamu berusaha mengingat kembali informasi tanpa melihat catatan, otak memperkuat jalur memori tersebut. Proses mengingat justru membuat ingatan menjadi lebih kuat. Sebaliknya, kesalahan nomor satu yang paling sering dilakukan adalah terus-menerus membaca ulang. Membaca ulang memang terasa nyaman. Kamu melihat halaman yang sama berkali-kali hingga terasa familiar. Masalahnya, rasa familiar bukan berarti benar-benar paham atau ingat. Otak sering tertipu. Kamu merasa, aku tahu ini, padahal sebenarnya hanya mengenali, bukan mengingat. Bayangkan kamu melihat wajah seseorang setiap hari. Kamu pasti mengenalinya. Tapi kalau diminta menggambar wajahnya tanpa melihat, kemungkinan besar kamu kesulitan. Itulah bedanya mengenali dan mengingat. Hal yang sama terjadi saat belajar. Misalnya kamu sedang menghafal rumus fisika. Setelah membaca 5 kali, coba tutup bukunya. Lalu tuliskan rumus itu di kertas atau jelaskan dengan kata-katamu sendiri. Kalau masih lupa, buka lagi sebentar, lalu ulangi. Proses ini memang terasa lebih sulit dibanding membaca ulang. Tapi justru karena sulit, otak bekerja lebih keras membangun memori yang tahan lama. Fenomena ini dikenal sebagai desirable difficulty. Kesulitan yang tepat saat belajar justru membantu kita mengingat lebih lama. Jadi kalau belajar terasa sedikit menantang, jangan buru-buru berpikir kamu gagal. Bisa jadi otakmu sedang berkembang. Ada contoh sederhana, bayangkan 2 orang belajar sejarah. Orang pertama membaca bab yang sama selama 1 jam tanpa berhenti. Orang kedua membaca 10 menit, lalu menutup buku dan mencoba menceritakan kembali isi materi. Setelah itu, ia mengecek bagian yang lupa, lalu mengulang proses yang sama. Siapa yang lebih mungkin mengingat materi minggu depan? Penelitian menunjukkan orang kedua biasanya memiliki daya ingat yang jauh lebih baik. Karena ia aktif mengambil informasi dari memorinya, bukan hanya menerima informasi. Mulai sekarang, ubah sedikit cara belajarmu. Setelah selesai satu subbab, jangan langsung lanjut. Tutup buku selama 1 atau 2 menit. Coba jawab pertanyaan seperti, apa inti materi tadi? Apa 3 poin terpentingnya? Atau, kalau harus menjelaskan ke teman, aku akan mulai dari mana? Kalau kamu bisa menjawab tanpa melihat catatan, berarti memorimu mulai terbentuk. Kalau belum bisa, itu bukan tanda kamu bodoh. Itu tanda kamu tahu bagian mana yang masih perlu diperkuat. Ingat, tujuan belajar bukan berapa lama kamu menatap buku. Tujuannya adalah seberapa banyak informasi yang tetap tinggal saat bukunya sudah ditutup. Jadi lain kali saat belajar, jangan hanya bertanya, sudah berapa jam aku belajar? Tapi tanyakan juga, sudah berapa kali aku mencoba mengingat tanpa melihat? Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video tentang cara belajar yang lebih efektif dan didukung ilmu pengetahuan. Dan kalau kamu ingin tahu kenapa belajar semalam suntuk justru sering membuat nilai turun, video berikutnya akan membahas apa yang sebenarnya terjadi pada otak saat kurang tidur. Klik video selanjutnya, karena mungkin itu kesalahan yang tanpa sadar masih sering kamu lakukan.